Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Welcome back to our English class again. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Bapak bisa bertemu lagi bersama anak-anak sekalian. Mudah-mudahan anak-anak sekalian tetap semangat ya dalam belajar. Meskipun kita melaksanakan pembelajaran kita secara daring, tapi tetap semangat belajar harus terus terpupuk sampai dengan akhir dari pembelajaran kita. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar materi lanjutan terkait dengan materi atau teks deskriptif yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun sebelumnya, untuk hari ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan beberapa quote of the day yang insya Allah akan bisa memotivasi kita semuanya untuk belajar dan juga bekerja lebih semangat lagi. Baik, anak-anakku sekalian, Napoleon Hill pernah menyampaikan, if you cannot do great things, do small things in the great way. Artinya, apabila kita atau kamu belum bisa mengerjakan sesuatu yang besar, maka kerjakanlah yang sedikit, kerjakanlah yang kecil, tetapi dengan cara yang benar, dengan sesuatu yang besar. Artinya, anak-anak sekalian, quote ini memberikan kita motivasi dan inspirasi bagaimana upaya kita dan ikhtiar kita untuk terus melakukan apa yang semestinya kita kerjakan. Jadi jangan menunda untuk mengerjakan sesuatu, harus dikerjakan hari ini juga dan mulai dari sesuatu yang kecil. Jangan sampai target kita terlalu besar tetapi kita belum pernah melangkah, belum mencapai langkah tersebut karena target kita terlalu tinggi. Maka lakukanlah sesuatu yang sangat sedikit, lakukanlah sesuatu yang kecil tersebut tetapi dengan cara dan sesuatu yang besar. Baik, itu anak-anak sekalian, quote of the day, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi motivasi dan inspirasi pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita memiliki aturan dalam pembelajaran kita. Our learning learns today, anak-anakku sekalian tolong dimohon untuk terus aktif, be active, ya, be disciplined, be honest, and be confident. Jadi tolong rules ini mari kita laksanakan dalam setiap proses pembelajaran kita sehingga anda sekalian semuanya bisa mencapai target capaian IPK atau indikator pencapaian kompetensi ini bisa tuntas ya dari mata pelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Baik anak-anak sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama adalah matching some description with the correct things. Karena materi kita masih terkait dengan descriptive text, jadi nanti anda sekalian akan ada aktivitas pembelajaran yang akan menjodohkan deskripsi suatu barang dan anda sekalian harus menjodohkannya dengan benda apa tersebut ya, benda apa yang ada di dalam tayangan tersebut atau dalam statement tersebut. Dan yang terakhir, goals-nya ataupun learning objectives-nya adalah anda sekalian di akhir pembelajaran ini harus membuat karangan singkat ya ataupun teks paragraf deskriptif singkat sehingga anda sekalian nanti bisa dan juga mampu untuk menyampaikan, mengekspresikan, mendeskripsikan suatu benda secara tertulis. Baik. Selanjutnya, ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama adalah menonton video, watching videos and answering some questions. Jadi menonton video dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam video tersebut. Yang kedua, kita akan bermain guessing games. Yang ketiga adalah analyzing the things based on materials, shape, colors, and function. Menganalisis suatu benda berdasarkan bahannya, bentuknya, kemudian warnanya dan juga fungsinya. Kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan menjodohkan ya pernyataan dari suatu deskripsi suatu barang tertentu dengan barang apa yang dideskripsikan. Dan yang terakhir adalah anda sekalian diharuskan untuk bisa membuat karangan singkat deskriptif teks ya terkait dengan benda favorit yang ada di rumah. Baik anda sekalian, marilah kita lanjutkan kepada slide selanjutnya. Nah, pada slide ini silakan Ananda untuk bisa menonton terlebih dahulu dan juga menganalisis dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini. Jadi silakan nanti Ananda sekalian membaca pertanyaannya, kemudian juga sambil menonton video yang durasi waktunya kurang lebih 2 menitan dan tolong ada 5 pertanyaan yang harus Ananda jawab berdasarkan dari video yang Ananda akan tonton
ya dari slide tersebut. Jangan lupa untuk ditulis di buku catatan dan dilaporkan nanti di Google Classroom. Yang kedua, yaitu guessing game. Nah, ini adalah guessing game. Ini salah satu bentuk bagaimana Anda sekalian untuk menjodohkan, ya, menebak-menebak, ya, menebak-nebak kira-kira benda apa dari pernyataan yang ada di sini. Sebagai contoh, yang pertama ini, it is a long, thin object used for writing or drawing with ink. Maka jawabannya adalah pen. Yang kedua misalnya, it is a small piece of rubber used to remove the marks made by a pencil. Nah, itu namanya adalah eraser. Dan yang terakhir, a computer that is small enough to be carried around easily and is flat when closed. Dan itu adalah jawabannya adalah laptop. Nah, inilah yang nanti akan Anda laksanakan atau kerjakan di dalam pelatihan atau individual task yang akan nanti Ustadz berikan, ya. Baik, itu guessing game-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menganalisis teks, ya, berdasarkan dari beberapa ketentuan yang ada di dalam descriptive text. Salah satunya ketika Anda mendeskripsikan suatu benda, maka tolong diperhatikan beberapa komponen, ya, yang ada dalam teks tersebut. Biasanya suatu benda tersebut akan dideskripsikan berdasarkan yang pertama adalah material, yaitu bahannya dari apa terbuatnya, ada dari wood, dari plastik, dari leather, paper, glass, gold, iron, etc. Kemudian juga bisa berdasarkan dengan size, ya, ukurannya, besar kecilnya. Nah, ini silakan. Yang selanjutnya adalah shape, bentuknya. Ada triangle, square, circle, rectangular, dan lain sebagainya. Ada juga berdasarkan color, orange, red, yellow, blue, pink, brown, black, etc. Dan yang terakhir adalah berdasarkan fungsinya, for writing, for eating, for sitting, dan lain sebagainya. Nah, maka Anda sekalian nanti di akhir pembelajaran, antum harus semuanya bisa mendeskripsikan benda, ya, berdasarkan daripada komponen-komponen yang ada di dalam teks tersebut. Sebagai contoh, Bapak akan memberikan salah satu contohnya adalah descriptive text terkait dengan laptop, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa Anda jadikan sebagai referensi atau contoh ketika nanti Anda membuat karangan singkat, ya, dari descriptive text yang terkait dengan benda favorit yang ada di rumah. Silakan dibaca sendiri di rumahnya masing-masing, dan insya Allah jadikan sebagai referensi untuk Anda nanti membuat teks deskriptif sederhananya. Nah, selanjutnya nanti silakan Anda untuk individual assignment ataupun tugas mandiri yang pertama ini adalah menjodohkan, ya, menjodohkan sama seperti yang di guessing game tadi. Artinya Anda akan langsung, ya, menelusuri link yang ada tautannya di aplikasi Woodwall. Jadi Anda nanti silakan mengklik di sini, ya, klik di sini dan nanti akan langsung terhubung dengan aplikasi yang ada di Woodwall. Nah, dari sana nanti Anda sekalian akan ada penugasan ataupun akan ada tugas yang harus Anda kerjakan, yaitu tentang menjodohkan, ya, menjodohkan deskripsi suatu benda dengan benda yang sudah ada di kolom yang lainnya. Jadi silakan Anda sekalian untuk mengerjakan tugas yang pertama ini. Kemudian, untuk yang keduanya adalah individual assignment yang kedua adalah make your own text describing your favorite thing in your home. Jadi, membuat teks deskriptif singkat dan sederhana terkait dengan benda favorit yang ada di rumah. Ya, ketentuannya, the text should consist of more than 5 sentences and the words count more than 100 words. Jadi, ketentuannya, kalimatnya minimal, sekali lagi harus lebih dari 5 sentences atau 5 kalimat, dan juga banyaknya kata yang harus Anda tulis atau Anda buat itu diupayakan lebih dari 100 kata. Dan nanti jangan lupa, don't forget to submit your assignment in the Google Classroom. Jangan sampai lupa untuk nanti penugasan ini dikumpulkan melalui Google Classroom, ya. Mudah-mudahan sekali lagi dua tas ini, dua pelatihan ini
silakan Anda kerjakan di rumahnya masing-masing dan dikerjakan dengan penuh semangat, dengan penuh kepercayaan diri dan juga penuh dengan kejujuran, ya, penuh dengan kejujuran sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk menanamkan karakter, ya. Baik anak-anak sekalian, itulah kiranya rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Kemudian sebagai bahan refleksi hari ini, tolong Ananda nanti share, ya, share refleksi dari pembelajaran kita hari ini di forum Google Classroom atau di WA Group. Ya, ada 3 pertanyaan yang Bapak sampaikan di dalam slide ini. Yang pertama adalah, today I have learned about. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Silakan dituliskan di WA Group atau di Google Classroom Forum. Kemudian yang keduanya, the activities that I like most is bla 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 bla. Jadi silakan Ananda menyampaikan aktivitas pembelajaran apa yang paling Anda sukai. Dan yang terakhir adalah materi pembelajaran apa ataupun aktivitas pembelajaran apa yang paling sulit akan Ananda tangkap, ya, dalam pembelajaran ini. Silakan share your own expression, silakan share tanggapan dari self reflection ini di WA Group atau di Google Classroom, sehingga ini akan menjadi bahan refleksi untuk Bapak sampaikan nanti di penghujung dari semester ini, sehingga Bapak akan terus meningkatkan kompetensi Bapak dalam proses pembelajaran kita. Baik anak-anak sekalian, itu kiranya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar, jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan. Dan apabila ada kesulitan dalam proses pembelajaran, silakan menghubungi Ustadz, silakan menghubungi guru, baik mata pelajaran apapun, ya, sehingga semuanya bisa terlayani pendidikannya dengan seoptimal mungkin meskipun kita dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak sekalian, thank you very much for all your best attention. Have a nice day and good luck. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.